Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehat RSUD Banyumas. Kali ini kita berjumpa lagi dalam acara Dopokan Putri Domas seputar materi dan informasi orang-orang mumpuni di RSUD Banyumas. Perkenalkan, saya Yulita, bidan dari Rumah Sakit Banyumas. Bersama dengan saya sudah ada dokter spesialis kandungan yaitu Dr. Muhammad Samsul Anam. Selamat siang, dokter. Selamat siang. Apa kabar, dokter? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Dr. Samsul Anam biasa kita kenal dengan sebutan Dokter Anam, gitu. Iya. Iya. Seperti yang biasa sudah familiar di semua kalangan masyarakat Banyumas. Dokter, hari ini tanggal 18 Oktober kita peringati sebagai Hari Menopause Sedunia. Nah, di kalangan masyarakat dokter banyak sekali yang cerita-cerita selama ini kepada saya itu mereka tidak tahu apa itu menopause. Monggo dokter, boleh saya juga diperjelas mengenai menopause, dokter? Ya, oke. Terima kasih. Pas sekali ya, ini tanggal 18 kita memperingati hari menopause. Sebenarnya menopause ini pengertiannya adalah berakhirnya siklus menstruasi secara alami yang biasa terjadi pada wanita yang memasuki usia 45 tahun hingga 55 tahun. Seorang wanita dikatakan sudah menopause bila tidak mengalami menstruasi lagi minimal 12 tahun. Tidak hanya berhenti menstruasi, banyak perubahan lain yang terjadi dalam tubuh wanita yang menopause. Mulai dari penampilan fisik, kondisi psikologis, hasrat seksual, serta kesuburan. Wanita yang sudah menopause ini pastinya tidak hamil lagi ya. Seperti itu. Berarti intinya menopause itu terjadi pada usia 45 sampai 55 tahun di dok, sekitar itu ya, dok? Sekitar itu. Ya, ya. Terus beliau sudah tidak mengalami lagi menstruasi selama 1 tahun 12 ya, bulan di dok. 12 bulan berturut-turut ya. Seperti itu ya, dok. Terus untuk tahapan menopause sendiri, dok, ada nggak sih, dok, tahapan dari awal terus masa pertengahan atau masa akhir kayak gitu, ada nggak, dok? Ya, jadi menopause ini terjadi 3 tahap ya, berturut-turut. Dari pertama itu premenopause, yang kedua menopause, yang ketiga postmenopause. Kita yang pertama premenopause atau transisi menopause ini terjadi 8 hingga 10 tahun lebih awal sebelum terjadinya menopause. Ketika ovarium memproduksi lebih sedikit estrogen secara gradual, umumnya berusia 40 tahun, namun juga dapat terjadi lebih awal. Premenopause akan bertahan hingga terjadi menopause, di mana ovarium benar-benar berhenti melepaskan sel telurnya. Pada 1 hingga 2 tahun terakhir masa perimenopause ini, kecepatan turunnya kadar estrogen akan semakin bertambah. Pada saat inilah wanita umumnya akan mengalami gejala menopause. Pada saat ini wanita ini masih mengalami menstruasi, yang artinya masih berpotensi hamil. Tapi hati-hati, pada usia ini potensial untuk terjadinya keguguran, kemudian hamil dengan anak cacat ya, karena sel telur yang dihasilkan itu sudah sisa-sisa. Jadi secara genetik sel telur yang dihasilkan tidak sebagus pada saat masa usia produktif lah, intinya seperti itu. Jadi pikirkanlah untuk pada saat usia tersebut diharapkan tidak hamil, karena yaitu tadi, ketika wanita hamil di usia 40 tahun lebih dan mengalami keguguran ya, artinya kehamilan tersebut tidak berkembang, dalam perjalanannya berakhir dengan kuret, itu pasti akan sangat menimbulkan perasaan ya tekanan bagi ibu hamil di usia 40 tahun lebih itu. Kemudian masa berikutnya yaitu menopause. Menopause merupakan
saat dimana wanita sama sekali tidak mengalami menstruasi. Pada fase ini sel telur atau ovarium berhenti melepaskan sel telur dan berhenti memproduksi hormon estrogen. Menopause didiagnosis ketika seseorang wanita mengalami gejala menstruasi, tidak mengalami menstruasi selama 12 bulan berturut-turut. Gejala yang diantaranya sering dialami adalah lesu, kurang bersemangat, kemudian mudah tersinggung, hot flash, jadi pada mukanya terasa kadang muncul perasaan panas kayak gitu, itu pengertian hot flash, dan keringat di malam hari. Kemudian perubahan siklus menstruasi menjadi lebih sering atau lebih tidak teratur adalah salah satu tanda pertama menopause sudah semakin dekat. Jadi pada wanita menopause ini memang perubahan baik secara psikologis atau perubahan fisiknya ini akan mempengaruhi secara psikologis dari wanita tersebut. Kemudian fase yang terakhir adalah postmenopause, yaitu apabila seorang wanita sudah melalui menopause di mana tidak mengalami menstruasi selama 12 bulan berturut-turut, dengan gejala yang dialami sering merasa panas di muka, hot flash tadi ya, bisa hilang timbul. Pada beberapa kasus gejala ini bisa lebih lama, kemudian sebagai akibat dari menurunnya kadar estrogen. Ya, tadi kan sudah bisa disimpulkan ya dok, berarti ada 3 tahapan menopause, yaitu premenopause, menopause sendiri, dan postmenopause. Nah, pada 3 tahapan itu diharapkan untuk tidak hamil lagi kayak gitu nggih dok? Ya, betul. Karena terlalu banyak itu resiko-resiko yang terjadi pada saat itu kepada ibu dan janin. Ya, betul. Untuk itu kan sudah jelas ya dok. Selanjutnya gejala-gejala menopause itu apa aja dok? Gejala-gejalanya tadi kan udah tahapannya nih, tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga. Ya, gejala menopause ini awal terjadinya pada masa perimenopause ya, beberapa bulan atau beberapa tahun sebelum menstruasi berhenti. Durasi dan tingkat keparahan gejala yang timbul berbeda-beda pada tiap wanita ya. Gejala-gejala tanda menopause ini dapat berupa yang pertama perubahan seksual ya, jadi semangat untuk ininya beda dari yang ketika masih di usia usia produktif lah istilahnya. Semangat ya untuk berhubungan dengan suami istri ya, itu penting, itu artinya jangan-jangan suaminya masih bersemangat tapi karena tidak mengerti kok pasangannya tidak bersemangat itu kenapa, jadi dikasih pengertian kepada pasangannya bahwa itu sudah mengalami menjelang menopause. Kemudian secara organ genitalnya itu vaginanya menjadi kering ya, berkurangnya lendir pelumas saat berhubungan, ini lendir yang dialami oleh kelenjar-kelenjar di sekitar vaginanya ya, kelenjar Bartolini, kelenjar yang lain juga ya. Kemudian tadi perubahan libido, gairah seksual pada wanita perimenopause tersebut. Kemudian perubahan berikutnya yaitu perubahan siklus menstruasi. Menstruasinya jadi tidak teratur, kadang terlambat, kadang maju lebih awal, kadang lebih sedikit. Biasanya saya mens 1 minggu, ini kok cuma 3 hari, terus ngeflek, kadang bingung juga seperti ini, kadang ngeflek gimana ya, perdarahannya kok seperti ini, beda dari siklus sebelumnya. Kemudian darah yang keluar lebih sedikit atau kadang lebih banyak. Nah, itu kan ada fase lonjakan hormon, kadang menurun karena produksi estrogennya itu tidak reguler. Ya, kemudian perubahan fisik juga akan mengalami beberapa perubahan, diantaranya rambut mudah rontok, kulitnya tidak elastis dan kering, payudaranya kendur, berat badannya bertambah. Nah, itu. Kemudian satu lagi
proses pengeroposan tulang. Artinya pada hormon estrogen itu mencegah pengeroposan tulang, makanya pada wanita yang sudah mengalami menopause juga rentan untuk terjadinya fraktur ya. Seperti itu. Kemudian perubahan psikologis. Jadi ini penting untuk pasangannya mengetahui. Jadi suasana hatinya berubah-ubah. Jadi moody, kalau bahasa psikologisnya swing mood ya. Artinya dia kadang marah, kadang baik, ya, kadang. Nah itu kalau sudah mengalami perimenopause ini, kalau pasangannya tidak mengetahui, dikiranya kok pasangan saya sudah berubah, padahal memang berbeda dengan yang dulu ya. Itu perlu dipahami oleh pasangannya ya. Kemudian perubahan fisik yang lain, tadi penampilan fisik ya. Kalau ini perubahan fisiknya merasa panas, gerah, mudah berkeringat ya. Ini perubahan hot flash paling mudah dirasakan tuh kadang mukanya tiba-tiba kok agak, bahasa Banyumasnya semromong gitu ya. Nah itu muncul seperti itu. Kemudian berkeringat di malam hari, kadang pusing muncul yang tiba-tiba tanpa sebab yang jelas, jantungnya merasa berdebar-debar, dan infeksi berulang pada saluran kencing ya. Seperti itu. Untuk tadi itu yang menarik itu berkurangnya lendir pada vagina gitu, pada usia menopause. Nah itu sendiri, apakah ibu tersebut boleh berhubungan suami istri dok? Padahal kan hubungan suami istri itu mengarahnya pada biar intim itu dok. Walaupun sudah menopause kan nantinya tidak menghasilkan janin seperti itu dok. Pada prinsipnya boleh ya, cuma memang akan berbeda pada saat dia fase reproduktif, di mana produksi hormon estrogen dan progesteronnya masih maksimal, di mana nanti akan dihasilkan dari feromon, kemudian hormon untuk menghasilkan libido lebih banyak. Kalau ini berkurang, makanya untuk melakukan hubungan intim ini perlu persiapan, artinya mungkin perangsangan yang lebih lama. Kemudian kalau memang produksi kelenjarnya lebih sedikit, kadang diperlukan pelumas khusus ya, yang khusus untuk hubungan intim ini. Ya, terus pada saat itu kan dibutuhkan pelumas vagina ya dok. Ya. Nah itu sendiri kan orang-orang itu tabu mengenai harus, oh kok aku harus membeli pelumas vagina, ini gimana kayak gitu, bisa dijelaskan lebih dalam lagi dok? Ya, tidak selalu ya, tapi ketika muncul seperti itu dan dirasa mengganggu, artinya wanita tersebut, kalau pada laki-laki kan always ya, selalu on terus kayak gitu ya, tapi pada wanita kadang dia karena kewajiban untuk melayani suaminya akhirnya merasa tertekan ya. Di fase perimenopause atau menopause ini kadang merasa tekanan, saya kalau berhubungan merasa terbebani. Nah itu salah satunya harus dibicarakan dengan suaminya, pasangannya, bahwa dia mengalami fase itu. Kedua, dibicarakan yaitu rangsangan yang lebih lama biar si wanita tersebut sudah siap. Nah, saya sudah siap untuk hubungan intim. Ketiga, kalau memang masih merasa ada keluhan perih dan lain-lain ya pakai pelumas. Dan hormon juga ada sekarang, hormon estrogen yang diminum untuk menjaga hormon yang sudah menurun itu terjaga. Berarti tadi itu pertama tipsnya itu harus support dari suami yang pertama dok, ya pasti. Yang utama itu. Kemudian kalau si perempuan atau ibu ini merasa sudah tidak nyaman dengan menopause-nya, dengan hubungan seksual kepada suaminya, dia bisa memakai lendir. Kok memakai lendir? memakai pelumas ya. Kemudian yang ketiga kan itu tadi ya dok, dari beberapa perubahan fisiknya, perubahan tubuhnya, moodnya juga, itu yang paling penting itu support dari suami dan keluarga gitu. Otomatis ya. Untuk menghadirkan support itu kan perlu adanya kayak itu ya dok,
suami istri ngobrol bersama dari awal kayak gitu ya dok ya. Terus kemudian kalau misalnya ada keluhan-keluhan tentang menopause dok, biasanya kan ibu menopause itu seperti yang tadi dokter jelaskan, menstruasinya semakin sering atau darahnya semakin banyak atau semakin sedikit. Nah mereka kan kadang bingung ya dok, bertanya-tanya harus periksa atau berkonsultasi kemana kayak gitu. Nah itu bisa nggak dok ke Rumah Sakit Banyumas? Silahkan, kami siap. Poli saya buka Senin, Selasa, Jumat, Sabtu, atau ke dokter Opjin yang lain. Kita di sini ada Siap, ya. dokter Ilham, dokter Ibnu, siap untuk menerima keluhan dari menopause. Iya, iya. Untuk konsultasi sendiri bisa pakai BPJS atau harus pakai umum ya dok? Kalau ini pakai umum ya, karena dari BPJS memang tidak membuka layanan untuk ini ya. Berarti untuk konsultasi sendiri itu disarankan datangnya suami istri, ngoten ya dok? Iya, biar lebih jelas ya. Artinya masalah perimenopause dan menopause ini memang adanya pengertian dari pasangannya ya, hubungan dari suami dan istri tersebut. Karena kalau dijelaskan ke satu orang aja, semisal di pihak perempuannya aja, nanti timbul kesalahpahaman. Sedangkan kalau suaminya diberi pengertian, jadi ketika suaminya masih semangat untuk hubungan itu, sementara istrinya sudah tidak lagi seperti dulu. Ya seperti dulu, kalau ada saling pengertian, ya harapannya tercapai kedua pasangan tersebut dalam melakukan hubungan intim tersebut. Ya artinya dari pihak laki-lakinya puas, pihak perempuannya juga akan puas ya. Ini pada menopause sendiri akan mengalami perubahan fisik tersebut yang tadi saya sebutkan ya. Untuk itu memang perlu hal khusus yang dilakukan oleh wanita yang perimenopause tersebut, diantaranya menghindari makanan atau minuman tertentu ya, seperti minuman panas, berkafein, atau alkohol sih enggak ya, kalau di kita umumnya orang Indonesia tidak ya, tapi memang kalau yang biasa mengkonsumsi alkohol sebaiknya dihindari juga ya. Ini untuk menghindari ya gejala hot flash, untuk meredakan lah minimal kayak debaran jantung yang lebih tinggi. Jadi kalau kafein atau tehin, minuman ya kopi atau teh kadang membuat debaran jantung ibu akan lebih tinggi heart rate-nya, otomatis peredaran darah ke seluruh tubuh akan lebih banyak, dia akan membuat hot flash, perasaan hot flash tersebut lebih sering muncul. Kemudian berikutnya menggunakan pakaian yang tipis ya, katun, tujuannya untuk yaitu mengurangi hot flash tadi. Kemudian melakukan teknik relaksasi, antara lain berupa meditasi, bisa pengaturan nafas, kemudian yoga, itu bisa untuk menseimbangkan, mencegah depresi dari memasuki tahap menopause tersebut. Dokter, izin ya dokter, satu lagi pertanyaan dari saya dokter. Ini tuh sering banget keluar di pertanyaan pada saat beberapa materi tentang menopause. Apakah betul menstruasi yang datangnya lebih awal itu mengakibatkan menopause-nya juga lebih awal, dokter? Malah itu berkebalikan. Oh, kebalikan gitu. Pada wanita yang menstruasinya datang lebih awal, biasanya malah menopause-nya lebih lama ya, karena secara hormonal dia lebih baik. Artinya dari kecukupan gizinya, kematangan secara psikologisnya, dia sudah terbentuk lebih awal. Biasanya malah menopause-nya lebih lama. Berbeda sama anak perempuan yang dia awalnya gizi buruk, stunting, biasanya menopause-nya lebih datang akhir. Misal SMP ya menstruasinya dapatnya lebih air, biasanya nanti dia menopause-nya lebih awal. Ya karena tadi satu faktor gizi. Biasanya pada mungkin generasi-generasi saya ya yang sudah
dulu masih ada mungkin mengalami stunting, gizi kurang ya karena faktor ekonomi keluarga, makanan, yaitu menopause-nya akan lebih awal juga karena itu secara hormonal, psikis ya. Kalau dulu mungkin nonton TV yang membangkitkan gairah libidonya kan lebih sedikit ya, belum ada channel-channel hiburan yang sekarang itu ya otomatis berbeda. Ya penjelasannya seperti itu karena faktor gizi, kemudian stimulan dari rangsangan mata, ya artinya menonton hiburan sekarang TV dan lain-lain lebih cepat menangkapnya. Iya seperti itu. Nah, sahabat sehat RSUD Banyumas, itu tadi penjelasan dari Dr. Samsul Anam mengenai menopause, tips dan triksnya. Intinya pada ibu menopause itu tetap bisa berhubungan secara intim, namun diharapkan untuk tidak menghasilkan janin. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi sahabat sehat semua. Beli jeruk 5 kg, waktu dimakan ternyata asam. Saya Yulita bersama Dr. Anam pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.